Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Maria Angelina Bejo, kelas C semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Membangun Implementasi Pendidikan Strategi dalam Pembelajaran Sosiologi di SMA Negeri 2 Ende. Langsung saja ke materinya. Bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang. Pendidikan strategi merupakan rencana tindakan rangkaian kegiatan termasuk penggunaan model, metode, dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan untuk mencapai tujuan. Pendidikan merupakan salah satu proses yang di dalamnya terdapat suatu aturan dan prosedur yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik. Strategi pembelajaran sosiologi dalam dunia pendidikan bersifat positif, yang artinya pembelajaran sosiologi dimaksudkan untuk mengunggah daya nalar, logis, dan daya kritis peserta didik terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan maupun masyarakat. Setiap peserta didik memiliki tanggung jawab yang sama dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini, pendidikan menjadi pilar utama untuk memajukan generasi penerus bangsa demi perkembangan intelektual anak. Pengajaran sosiologi di sekolah menengah berfungsi untuk meningkatkan kemampuan peserta didik mengaktualisasikan potensi diri mereka dalam mengambil dan mengungkapkan status serta peran mereka masing-masing dalam kehidupan sosial dan budaya yang terus mengalami perubahan. Bahkan tidak jarang, peserta didik kita memiliki pemahaman yang sama dengan pandangan masyarakat awam. Pendidikan di sekolah tidak lagi cukup hanya dengan mengajar peserta didik membaca, menulis, dan berhitung. Kemudian lulus ujian dan nantinya mendapat pekerjaan yang baik. Sekolah harus mampu mendidik peserta didik untuk mampu memutuskan apa yang benar dan salah. Sekolah juga perlu membantu orang tua untuk menemukan tujuan hidup setiap peserta didik. Oleh karena itu, pendidikan yang dilaksanakan di sekolah diharapkan dapat mengembangkan kemampuan peserta didik untuk mencapai tujuan hidup dalam kehidupan. Pada era yang sudah canggih ini, pemakaian istilah strategi dimaksudkan sebagai upaya dalam menciptakan suatu sistem lingkungan yang memungkinkan terjadinya proses mengajar. Seorang pengajar atau guru dituntut untuk memiliki kemampuan mengatur secara umum komponen-komponen pengajaran. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti diketahui masih ada siswa di SMA Negeri 2 Ende yaitu suka mencontek, tidak disiplin, mengucapkan kata-kata tabu, dan tidak suka ditegur oleh guru. Oleh karena itu, perlu implementasi pendidikan strategi yang harus dilakukan oleh pihak sekolah demi membentuk siswa menjadi manusia yang berpikir logis dan daya kritis yang baik agar menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas dan berkualitas di masa depan. Hal yang meyakinkan peneliti untuk melakukan penelitian meyakinkan bahwa implementasi pendidikan dalam strategi di sekolah perlu diterapkan. Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti yang melakukan penelitian tentang implementasi pendidikan strategi dalam pembelajaran sosiologi di SMA Negeri 2 Ende. B. Rumusan masalah. C. Tujuan penelitian. D. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian 1. Manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi atau rujukan dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan implementasi pendidikan strategi dalam pembelajaran sosiologi di SMA. 2. Manfaat praktis. A. Bagi guru. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan terhadap guru mata pelajaran sosiologi dalam mengimplementasi strategi pembelajaran. B. Bagi siswa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pembentukan kemampuan daya nalar logis dan daya kritis. Dan C. Bagi peneliti selanjutnya. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi dan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan implementasi pendidikan strategi pembelajaran siswa. Bab 2. Tinjauan pustaka. A. Pendidikan strategi. Kata strategi berasal dari kata strategos. Dalam bahasa Yunani merupakan gabungan dari stratos atau tentara dan ego atau pemimpin.
Pada dasarnya, strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan yang melalui hubungan yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan. Secara umum, strategi mempunyai pengertian suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai pola kegiatan guru, anak didik, dan berwujudan proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Dalam dunia pendidikan, strategi diartikan sebagai a plan method or series activities designed to achieve a particular education goal. J.R. David 1976. Kam tahun 1995 menjelaskan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat efektif dan efisien. Senada dengan pendapat di atas, Dicik dan Kerr 1985 juga menyebutkan bahwa strategi adalah suatu set materi dan prosedur pembelajaran yang digunakan secara bersama-sama untuk menimbulkan hasil belajar pada siswa. Pendidikan juga merupakan upaya untuk mengembangkan ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dalam proses belajar mengajar, guru harus memiliki strategi agar siswa dapat belajar secara efektif dan efisien. Salah satu langkah untuk memiliki strategi itu ialah harus menguasai teknik-teknik penyajian atau biasanya disebut metode mengajar. Belajar mengajar adalah suatu kegiatan yang bersifat edukatif. Nilai edukatif mewarnai interaksi yang terjadi antara guru dan anak didik. Interaksi yang bersifat edukatif dikarenakan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dirumuskan sebelum pengajaran. Guru dengan sadar merencanakan kegiatan pengajaran secara sistematis dengan memanfaatkan segala sesuatu guna kepentingan pengajaran. B. Pentingnya pendidikan strategi pembelajaran sosiologi. Pentingnya pendidikan bagi peserta didik untuk menjamin semua generasi agar semua partisipasi dalam pendidikan. Tidak ada alasan bagi negara atau pembelajaran, strategi, dan teknik untuk mencapai tujuan serta merancang media yang dapat digunakan untuk keefektifan tujuan. Pembelajaran pada hakikatnya adalah sebuah sistem. Sistem pembelajaran merupakan suatu kesatuan dari beberapa komponen pelajaran yang saling berinteraksi dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Dalam dunia pendidikan juga, sosiologi juga bersifat positif, yang artinya pembelajaran sosiologi juga dimaksudkan untuk menggugah daya nalar, logis, dan daya kritis mahasiswa atau peserta didik terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungannya maupun masyarakat. Pengajaran sosiologi di sekolah menengah maupun perguruan tinggi berfungsi untuk meningkatkan kemampuan peserta didik, mengaktualisasikan potensi diri mereka dalam mengambil dan mengungkapkan status serta peran masing-masing dalam kehidupan sosial dan budaya yang terus mengalami perubahan. Sebagian orang tidak tahu apa itu ilmu sosiologi. Pengetahuan orang akan sosiologi membuat banyak orang salah persepsi tentang sosiologi. Sosiologi juga bukan merupakan hal yang mudah bagi pengajar untuk menyajikan desain pembelajarannya yang dapat menyenangkan peserta didik. Pada era yang sudah canggih ini, pemakaian istilah strategi ini dimaksudkan sebagai upaya dalam menciptakan suatu sistem lingkungan yang memungkinkan terjadinya proses mengajar. Atau bahasa kerennya strategi yang berarti pilihan pola dalam kegiatan belajar mengajar yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif. Agar tujuan pengajaran yang telah dirumuskan dapat dicapai secara maksimal, seorang pengajar atau guru maupun dosen dituntut untuk memiliki kemampuan mengatur secara umum komponen-komponen pengajaran sedemikian rupa sehingga terjalin keterkaitan fungsi antara isi komponen pengajaran tersebut. C. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan strategi pembelajaran sosiologi. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi strategi pembelajaran.
Menurut Zuhairini, ada beberapa faktor pendukung dalam suatu pembelajaran, diantaranya adalah sikap mental pendidikan, kemampuan pendidikan media, kelengkapan kepustakaan. Dapat dijelaskan bahwa pendidikan perlu memahami dan menguasai tentang inovasi pembelajaran sehingga mempunyai kesiapan mental dan kecakapan untuk melaksanakan berbagai pendekatan dan model pembelajaran untuk menunjang keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Adapun faktor penghambat dalam proses pembelajaran, menurut Zuhairini antara lain kesulitan dalam menghadapi perbedaan karakteristik peserta didik, perbedaan individu yang meliputi intelijensi, watak, dan latar belakang, kesulitan menentukan materi yang cocok dengan kejiwaan dan jenjang pendidikan peserta didik, kesulitan dalam menyesuaikan materi. D. Penelitian yang relevan. Ada beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Dermaya tahun 2010. Strategi pembelajaran merupakan pengorganisasian isi pelajaran, penyampaian pelajaran, dan pengelolaan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan berbagai sumber belajar yang digunakan oleh guru guna menunjang terciptanya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. 2. Hamsa dan Nurdin Muhammad tahun 2011. Belajar dapat terjadi tanpa guru atau tanpa kegiatan mengajar pembelajaran formal lain, sedangkan mengajar meliputi segala hal yang guru lakukan dalam kelas. Dan yang ketiga, menurut Eschef, sebagaimana dikutip Abdullah Ghafur tahun 2012, menyebutkan 3 hal pokok yang perlu diperhatikan dalam penelitian atau menentukan strategi pembelajaran adalah faktor belajar, lingkungan belajar, dan besar kecilnya kelompok belajar. Kerangka berpikir. Berdasarkan pengembangan konsep dan kajian teori yang telah dikembangkan dalam bab sebelumnya, maka dapat dibangun kerangka berpikir sebagai berikut. Bahwasanya dalam berlangsungnya proses pendidikan, dibutuhkan kurikulum sebagai acuan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah. Kurikulum merupakan suatu hal yang signifikan karena kurikulum memuat tentang perencanaan pembelajaran serta tujuan akhir yang ingin dicapai dalam pembelajaran. Konsep pembelajaran yang baik dan menyenangkan akan dicapai apabila guru mata pelajaran sosiologi yang mampu dapat memperhatikan maksud dan tujuan pembelajaran karena guru tersebut adalah pioner atau gen dalam implementasi pendidikan yang akan dipelajari oleh siswa, sehingga mampu mengubah atau membentuk sesuai yang direncanakan dalam tujuan nasional. Bab 3. Metode penelitian. A. Jenis penelitian. Metode penelitian digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut Densing dan Linson dalam Moleong tahun 2011, penelitian kualitatif adalah penelitian bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian dari segi perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu keadaan yang alamiah. B. Tempat dan waktu penelitian. 1. Tempat penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di SMA Negeri 2 Ende, Kecamatan Mepaga, Kabupaten Ende. 2. Waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan dalam jangka waktu 1 bulan, yaitu diawali dengan tahap persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian. C. Subjek penelitian. Subjek penelitian menurut Arikonto tahun 2016 memberi batasan subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang, tempat, data untuk variabel penelitian melekat dan yang dipermasalahkan. Para penelitian kualitatif responden atau subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti yang sedang dilaksanakan. Dalam penelitian ini, subjeknya adalah kepala sekolah, guru yang mengampu mata pelajaran sosiologi yang menetapkan 8 orang informasi, yaitu 2 siswa kelas 10A, 2 siswa kelas 10B, 2 siswa kelas 11, dan 2 siswa kelas 12. D. Teknik pengumpulan data. Menurut Sugiono tahun 2011 bahwa
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Penelitian pada intinya yaitu bertujuan untuk mendapatkan data yang sesuai serta dapat memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan kondisi lapangan serta kebutuhan dalam pengumpulan data. Yang pertama, observasi atau pengamatan. Observasi merupakan salah satu cara pengumpulan data yang utama dalam mengkaji suatu situasi yang dijadikan sebagai objek penelitian. Yang kedua, wawancara. Wawancara merupakan suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu. Sebagaimana menurut Moleong tahun 2010, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan dua pihak. Yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi menurut Sugiono tahun 2014, suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan, angka, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang mendukung penelitian. Keabsahan data. Menurut Sugiono 2013, hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Demi mendapatkan keabsahan data penelitian melaksanakan perpanjangan pengamatan. Pada tahap awal penelitian memasuki lapangan, penelitian masih dianggap sebagai orang asing, masih dicurigai sehingga informasi yang diberikan sebelum lengkap, tidak mendalam, dan masih memungkinkan banyak hal yang dirahasiakan. Meningkatkan ketekunan. Peneliti dapat meningkatkan ketekunan dalam bentuk pengecekan kali apakah data yang telah ditemukan itu benar atau tidak dengan cara melakukan pengamatan secara terus-menerus. Triangulasi. Triangulasi adalah untuk meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis maupun interpretatif dari penelitian kualitatif. Triangulasi diartikan juga sebagai kegiatan pengecekan data melalui beragam sumber, teknik, dan waktu. Analisis data. Analisis data merupakan bagian dari proses pengajuan data setelah dilakukannya terhadap pengumpulan data, observasi, wawancara, dan dokumentasi penelitian yang tentunya disesuaikan dengan tujuan dari riset yang dilakukan Sugiono tahun 2012. Dalam penelitian ini akan dilaksanakan sesuai data, reduction, data display, dan conclusion drawing or verification Sugiono tahun 2012. 1. Data reduction. Dalam hal ini penelitian mereduksi data dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan dalam hal-hal yang penting, dijadi teman dan polanya, dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian, data yang telah direduksi memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Yang kedua, data display atau penyajian data. Dalam sesi ini, penelitian mendisplaykan data. Penyajian data melibatkan langkah-langkah yang mengorganisasikan data yang lain, sehingga seluruh data yang dianalisis benar-benar dilibatkan dalam suatu kesatuan. 3. Conclusion drawing or verification atau penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penelitian pada dasarnya mengimplementasikan prinsip induktif dengan mempertimbangkan pola-pola data yang ada dan atau kecenderungan dari display data yang telah dibuat. Baik, sekian presentasi hasil proposal penelitian saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Sekian dan terima kasih.